Binsai, bincang santai, yang nyantai aja. Yuk, yuk, nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Binsai, bincang santai yang nyantai aja. Yuk, yuk nyantai. Pada momen ini dan pada saat ini kembali lagi bersama saya Pikir Gagap. Dan pada momen ini kita bakalan berbincang bersama seorang wanita yang cantik, yang pintar, yang cerdas, dan dia adalah seorang pemimpin. Siapakah dia? Yuk. Namun buat kawan-kawan atau buat sahabat-sahabat semua, yuk yang dukung konten ini, dan jangan lupa di subscribe dan like and share dan komen, dan langsung saja kita berbincang santai bersama wanita tersebut. Let's go it. Oke, assalamualaikum Ima. Waalaikumsalam. Oke, ntar ya aku opening dulu. Oke, sahabat-sahabat semua, kita kembali di bincang santai yang nyantai aja. Oke, ini yang gue katakan bahwasanya kita akan bakalan berbincang bersama seorang wanita cantik, pintar, cerdas, dan dia seorang pemimpin. Selamat malam ya. Ini sudah jam berapa yuk? Jam berapa ini? Gak tahu jam berapa. Mungkin jam 1 ada mungkin. Saking sibuknya beliau ini ada sebuah kehormatan bagi saya gitu loh. Beliau meluangkan waktunya untuk seorang Pikir Gagap, coba bayangkan kan? Oke, gue jelaskan dia adalah Imah. Siapa namanya mah? Nama lengkapnya mah? Fatima. Fatima aja. Oh, Fatima. Panggilannya Imah ya. Oke, sahabat-sahabat semua, dia adalah seorang presiden kampus. Wow, orang yang berpengaruh di kampus. Ya kan? Dia adalah seorang presiden kampus terpilih, seorang wanita juga. Cukup mengerikan. sebuah prestasi yang luar biasa. Oke, ini kita bakal berbincang santai dengan Imah atau Fatimah yang sering dipanggil Imah. Oke, aku mau nanya nih tentang Imah sendiri. Langsung aja, nggak usah bertele-tele, langsung ke poinnya aja. Imah kan sekarang adalah seorang presiden kampus dan seorang pemimpin yang berpengaruh. Nah, dari hal itu apa sih yang Imah, proses apa sih sehingga Imah bisa sampai menjadi seorang presiden kampus gitu loh? Kadang bingung juga sih Kang sebenarnya kan, kok bisa sekarang jadi presiden mahasiswa kan kayak gitu ya. Tapi dulu waktu aku SMA, aku sebenarnya dulu tuh dari pondok, dari salah satu pondok ya, ada sekolahnya juga. Aku tuh selalu bilang, cuman waktu kelas 1 SMA aku tuh selalu bilang, semoga ya suatu saat aku bisa jadi ketua BEM kayak dia. Kayak gitu aja sebenarnya. Ternyata ada problem di pondok. Akhirnya pas itu baru udah nggak mungkin jadi ketua BEM pas itu. Pas waktu di SMA udah nggak mungkin, orang keluar kan, udah keluar dari pondok, terus nggak mungkin juga kalau aku jadi ketua BEM di luar. Orang basicku kan pondok kayak gitu kan. Terus. Ternyata pas semester 2 baru mulai berkecimpung sih di dunia organisasi. And then? Iya, akhirnya pas itu ya mulai dari kepanitiaan, mulai belajar sama senior sama akang juga. Woyo, kan. Janganlah, aku ini kan orang biasa aja. Banyak hal yang aku belajar di pers, terus di dunia organisasi, kaderisasi. Belajar sebenarnya nggak ada sih Kang, mau jadi presma kemarin tuh nggak ada sama sekali. Tuh, pas itu nggak ada karena apa ya, ngerasa belum cocok aja kemarin itu sebenarnya. Tapi ya dijalanin aja tuh. Namun kan sekarang sudah menjadi seorang presma kan? Wow. Iya, kalau kan cerita sebelumnya. Jadi sekarang apa sih tujuan utama Imah sendiri menjadi seorang presma tuh? Iya, tujuan sih sebenarnya yang pertama ya. Ya memberi dampak positif saja sih bagi mahasiswa dan masyarakat tentunya. Dulu tuh kan, jadi sekarang saya di
sini aja loh aku cerita. Oh iya. Oke. Thank you. Ini makanya itu aku bilang kan sebuah kehormatan tuh loh. Seorang Presma mau bareng bincang santai bersama. Ya gimana? Iya, aku jujur ya, aku memang dari keluarga yang menengah ke atas. Bahkan keluarga aku ini Bang itu benar-benar ke atas lah ibaratnya kayak gitu. Dan aku nggak pernah merasakan kaum yang masyarakat pinggiran. Terus tuh juga aku nggak pernah berpikir bagaimana menyelamatkan masyarakat atau menyuarakan hak-hak masyarakat. Itu aku dulu nggak temukan itu. Tapi semenjak di organisasi aku mulai, walaupun aku orang menengah ke atas, tapi aku sebenarnya harus memperjuangkan hak-hak, misalnya kayak kaum buruh. Lalu contoh kecilnya ini kan kayak memperjuangkan hak-hak mahasiswa ini terkait pemotongan UKT, contoh kecilnya kan ini. Jadi tujuannya sebenarnya pertama belajar untuk diri sendiri, nambah pengalaman. Yang ketiga ya itu tadi memberikan dampak positif aja sih bagi lingkungan. Itu sih Kang. Gini kan ibaratnya kita banyak kawan-kawan yang perempuan yang lain yang merasa minder tentang keyakinan dirinya gitu dan sebagainya. Kalau Ima sendiri gimana? Dari awal mungkin alhamdulillah ya saya diberikan dari Allah Ta'ala langsung, nggak pernah minder sih dalam melakukan hal apapun. Pernah yang kayak aku nggak mungkin nggak cocok atau aku nggak berani ngomong. Dari dulu aku selalu kayak aku bisa sih gitu aja sih. Sebenarnya makanya aku teringat di seminarnya Shirley di kampus kita. Terus waktu itu kan aku ingat banget orang di belakangku ya. Dia angkat tangan lalu bertanya, Kak saya itu pengen jadi Kosma katanya gitu Kak. Kosma itu kan ketua lokal ya. Tapi saya ini perempuan, saya ini nggak cocok. Terus masalahnya di mana gitu kan? Perempuan itu kan kayaknya baperan, terus tuh lemah. Toh berarti kan hari ini sebenarnya titik masalahnya ini bukan pada pemerintah yang tidak memberikan hak perempuan hari ini. Maksudnya mindset kita dari sekarang sudah bilang bahwasanya perempuan itu lemah, baperan. Berarti kan yang harus diubah kan mindset dari diri. Mindset. Bahwasanya ya mau perempuan laki-laki ya sama. Ya bisa aja. Tahu juga hari kan di kampus sudah hak kita sebagai perempuan sudah terpenuhi. Saya melihat ya dikasih aja. Saya mau jadi presma nggak ada larangan kan kayak gitu ya. Namun ini sorry. Ada nggak orang ketika ketika Imah menjadi seorang presma sendiri atau seorang presiden mahasiswa sendiri, ada mendengar ocehan-ocehan orang tentang Imah sebagai presma nggak? Ocehan gimana Kak maksudnya? Lihatnya kok presma kita seorang tanda kutip wanita gitu. Justru kalau sebelumnya kan sebelum terpilih ya banyak kayak yang debat dalil kadang sama saya juga. Dan Gimana? Saya dari awal memang saya tidak pernah memaksa kalian untuk memilih saya. Maksudnya silakan kalian pilih yang mana menurut kalian itu mampu dan cocok kan kayak gitu. Jadi ya ketika dia mendebatkan dalil ya saya memberitahu apa yang saya tahu, bahwasanya dalilnya seperti ini, asbabun nuzul, sebabnya turun ayat apa. Ya paling sebenarnya ocehan-ocehan itu sih orang-orang yang memperdebatkan dalil aja sih kemarin sih kan waktu sebelum enggak. Oke. Justru gimana? Setelah terpilih malah perempuan ya hebat ya, yang kayak merasa kok jarang gitu loh. Kayak aneh sih saya ngerasain. Ya mungkin gini, mungkin kalau aneh gitu. Iya, mungkin gini loh. Pandangan orang mungkin masih berpandang seperti masa lalu mungkin. Seharusnya sebenarnya kalau untuk saat sekarang kan kita harus berpandang bukan seorang wanita atau seorang pria atau dia sebenarnya harus saat ini adalah memiliki hak yang sama. Namun ini loh, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu milik bersama dan itu hak semua orang gitu loh. Namun kembali ke diri masing-masing, per individual masing-masing mau atau enggaknya dia untuk menjadi seorang yang sukses gitu loh. Gimana? Kan gitu ya? Iya.
Seolah-olah gini sih Kang, perempuan sukses itu karena usahanya dan Iya. laki-laki sukses itu karena pastinya. Kayak gitu ya. Iya, sebenarnya Padahal kan iya benar-benar. sama. Iya, sebenarnya mungkin gini. Kita lihat banyak wanita-wanita yang sukses dengan diri. Kenapa? Bahwasanya ya aku bilang tadi bahwasanya sebuah kesuksesan itu bukan dari siapa, bukan karena gendernya lo, namun semana lo punya mimpi, sekuat mana lo punya semangat, sekuat mana lo punya kemampuan untuk menggapai mimpimu. Ya kan, seperti contoh Imas sendiri sekarang kan menjadi seorang presma, itu abatnya hal yang luar biasa lah untuk saat ini. Mungkin kedepannya mungkin Imas bisa menjadi ketua DPR, mungkin bahkan mungkin bisa menjadi apa gitu, sebagai orang yang hebat juga. Ya kan? Oke. Dari Mas sendiri untuk ini kan masih kita bahas tentang kepemimpinan. Apa sih pengalaman Imah saat ini yang terbesar menjadi seorang pemimpin gitu? Pengalaman ya. Sebenarnya waktu debat, waktu di kampus saya juga ada pernah bilang sih bahwasannya saya terinspirasi sih sama orang tua. And then aku bersyukur banget sih punya orang tua itu. Aku kecil-kecil takut kedengaran. Malu, gengsi dong. Gimana? Sama orang tua. Saya ini kan berasal dari keluarga yang broken home, jadi aku bersyukur banget sih, sumpah. Aku terima kasih banget sama Tuhan saat ini. Di situ sih aku mulai belajar menjadi perempuan yang kuat, dan di situ aku melihat sih ketika orang-orang bilang bahwasannya perempuan ini nggak bisa menjadi pemimpin, aku lihat sendiri sih Kak, mama saya itu layak orang pemimpin. Kan saya saudara 8. Di situ aku lihat sih ketika ayah saya pergi ke kerja, di situ kan mama saya udah jadi pemimpin. Lalu kenapa yang bilang bahwasannya perempuan itu nggak pantas kayak gitu. Itu sih Kang. Dan itu pun bisa dari hal itu, dari pengalaman Mas ini biasanya itu bisa dipatahkan kan dari omongan orang bahwasanya seorang wanita itu bukan wanita yang tanda kutip tidak bisa apa-apa kan. Namun kembali bahwasanya ya itu bahwasanya yang akan bilang bahwasanya semua orang itu memiliki hak yang sama, memiliki kemauan yang sama, tergantung kepada seorang tersebut mau atau enggaknya menjadi seorang manusia, dan artian seorang yang bisa menjadi pandangan orang lain gitu loh. Ya kan? Gimana? Jadi Abang pro ya? Bukan pro, namun gini, kita berpikir gini bahwasanya ya itu biasanya semua orang milik, ketika seseorang mungkin ada, kalau tidak salah ya nih, kalau tidak salah R.A. Kartini pernah mengatakan seseorang itu harus memiliki mimpi. Ketika seseorang itu tidak memiliki mimpi, maka buat apa dia untuk hidup gitu loh. Makanya secara umum ya, semua orang harus memiliki mimpi dan harus menggapainya, entah itu seorang pria, entah seorang wanita, sama ya. Dan dari ini oke deh, dari Imah tersendiri nih, ini kan di masa pandemi corona ini, apa menurut Imah yang harus Imah lakukan sebagai seorang pemimpin tersendiri? Apa sih gerakan-gerakan Imah yang mau Imah laksanakan, Imah kerjakan bersama kawan-kawan yang ada? Ya, kalau di situasi pandemi ini kan sebenarnya bagaimana kita sebagai pengurus ini kan bisa memberikan inovatif baru, kreativitas baru untuk tetap menjalankan roda organisasi ini seperti itu. Jadi ya kita tetap mengadvokasi masalah-masalah yang ada, tetap memberikan edukasi kepada mahasiswa, memberikan kajian dalam bentuk online seperti itu. Dan saya rasa ini adalah tantangan yang baru ya untuk kepemimpinan tahun ini, bahwasannya ya bagaimana kita bisa mengkreativitaskan, menginovatifkan dengan keadaan sekarang seperti itu sih Kak. Sebenarnya bukan di dunia kepemimpinan aja, bagaimana di dunia bisnis juga atau di sektor lainnya lah kayak gitu. Oh, ini ada hal yang menarik. Ini kan tentang bahwa Imah seorang presma atau seorang presiden mahasiswa. Yang mungkin karena saat ini aku juga masih mahasiswa juga, walaupun yang seharusnya sudah lulus.
Namun gini, kan ini masih yang hangat-hangatnya diperbincangkan tentang UKT. Nah, ya kan? Nah, gimana sih menurut Imah, pandangan Imah, apakah UKT itu harus, ada yang bilang harus diturunkan karena kita kuliah hanya di rumah, atau gimana menurut Imah sendiri dulu deh? Iya, kalau sebenarnya panjang sih Kang kalau terkait UKT, cuman inti dasarnya ya, inti sarinya ya hari ini bagaimana mahasiswa, karena kan kalau bukan mahasiswa siapa lagi sih akan melanjutkan ke depannya kalau bukan dalam dunia pendidikan gitu. Karena satu itu adalah pendidikan seperti itu. Jadi bagaimana hari ini kita berbicara kemanusiaan, bagaimana hari ini jangan sampai ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena di situasi ini, karena kan semua sektor hari ini mengalami penurunan seperti itu, mau di sektor pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hari ini di sektor pendidikan, mahasiswa maupun adik-adik kita itu tetap bisa melanjutkan pendidikannya seperti itu. Jangan sampai gara-gara nggak bisa bayar UKT gitu loh, sayang banget. Nah, sekarang ini poinnya, apakah UKT itu harus diturunkan atau ditunda, atau yang bagaimana deh menurut Imah sendiri sebenarnya, ketika Imah yang sebagai mahasiswa, posisi Imah sebagai mahasiswa, apa yang diinginkan seorang mahasiswa sih? Apakah UKT ini harus diturunkan? Apakah harus tidak hanya bayar setengah, entar bulan depan bayar setengah lagi gitu kan? Ada sebagian universitas atau sebagian institut melakukan hal tersebut. Contoh, misalnya bulan pertama bayar segini, nanti bulan depan baru bayar lagi kayak gitu. Atau gimana menurut Imah sendiri? Iya, bagaimanapun regulasi dan sistemnya yang dari lembaga nanti berikan, intinya adalah kita harus ada revisi. Jadi kan setiap mahasiswa itu gelombangnya itu berbeda-beda ya Kang ya. Ada misalnya ada yang kategori mampu, ada yang ternyata orang tuanya PHK sehingga membutuhkan potongan. Jadi ya harus ada potongan sih Kang kalau saya, haruslah. Oke deh. Jadi harus dipotong ya, berarti enggak full gitu. Berarti ini aku balikan lagi. Berarti aku perbalikan lagi ya. Aku kembalikan lagi, ini hal yang asik bahwasanya. Jadi apakah contoh untuk UKT diperkecil, otomatis untuk honornya dosen bagaimana? Kalau yang di kampus saya kan ya. Kalau di kampus saya honornya sudah dikasih atuh. Oh iya kan. Oh mungkin kita nggak tahu. Oke. Katanya kemarin sudah dikasih, tapi saya nggak lihat datanya. Cuman ya mulut ke mulut dia sudah dikasih. Tapi ya intinya gitu sih Kang, kalau UKT ya harus, itu ada hak kita juga kan. Namun gitu. Sekarang gini, aku memposisikan diriku adalah sebagai orang yang di tengah di antara semuanya. Mungkin kalau pendapatku ya, entah kalau salah atau benarnya kurang, mungkin salah. Janganlah, mungkin saja so kita berpikir sama rata deh. Seorang mahasiswa dibiayai oleh orang tua. Terus seorang dosen membutuhkan biaya untuk membiayai anak-anaknya dan keluarganya. Dan di sini sama-sama saling mencari untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhannya masing-masing dan mencukupi tuntutan yang ada. Nah, disinilah kita harus berpikir realistis, atau dengan sudut mata kita aja deh, bagaimana caranya ini dari berbagai faktor yang ada bisa berjalan gitu. Apakah sama rata atau bagaimana? Mungkin itu kembali ke kebijakan rektor masing-masing setiap universitas kan. Nah, oke, kita skip tuh pembahasan UKT tadi. Yang jelas kita harus Oke, kita kembali ke tentang kepemimpinan ini. Apa sih tujuan setelah Imah menjadi seorang Presma? Apa tujuan Imah setelah ini? Apa ya? Setelah
kalau pas ke Presma ya, ya gimana ya, aku juga bingung kalau job itu Kang yang mau ngapain. Cuman yang pasti ya segera menyelesaikan kuliah, karena kan orang tua saya juga ingin anaknya cepat lulus gitu Kang ya. Terus jangan sampai seperti ya jangan seperti orang di depanmu ini loh. Sudah semester berapa masih juga belum lulus kan? Kayak gitu. Gak maksud Kang, gak maksud. Oke, gak apa-apa, cukup tahu aja aku kok. Tapi betul ya. Ya, gimana? Jadi apa tadi pertanyaannya? Apa ya? Setelah Imah jadi seorang Presma ini, apa sih yang Imah pengen lakukan lagi? Ya sebenarnya kalau aku sih dari awal kan ya membawa kemanfaatan, ya sok suci banget ya bener.